Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini akan menjelaskan materi dari manajemen pajak tentang perencanaan dan pengendalian atas pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah serta perencanaan pajak dengan pemanfaatan beragam fasilitas perpajakan. Next. Nah, ini untuk anggota kelompok 4, ada 5 orang. Next. Nah, materi yang akan dijelaskan pertama kali itu ada perencanaan dan pengendalian atas pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah. Next. Nah, untuk tahap pertama, pendirian perusahaan, ini yang pertama, waktu pelaporan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, walaupun peraturan perpajakan tidak mensyaratkan kapan waktu seharusnya melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun keterlambatan pengukuhan PKP ini akan menyebabkan beberapa kerugian dan pemborosan. Nah, untuk hal yang kedua, itu ada tempat atau lokasi kantor pelayanan KPP yang dipilih untuk dilaporkan sebagai tempat pengukuhan PKP dalam hal perusahaan memiliki satu atau lebih kantor cabang. Untuk memutuskan tempat atau lokasi KPP yang akan dipilih untuk dilaporkan sebagai tempat pengukuhan PKP dalam hal perusahaan memiliki satu atau lebih kantor cabang. Hal yang harus diperhatikan adalah menurut pasal 15 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2012, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak harus dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Next. Nah, untuk poin yang ketiga, itu ada kepastian bahwa barang atau jasa yang akan dihasilkan merupakan BKP dan atau JKP yang terutang PPN atau tidak terutang PPN atau termasuk BKP dan atau JKP yang penyerahannya mendapatkan pembebanan dari PPN. Untuk poin yang keempat, itu hal lain untuk efisiensi PPN. Bisa kita lihat teman-teman, yang pertama itu ada pemusatan tempat pelaporan PPN, terus ada batasan hanya pajak masukan atas barang modal saja yang dapat dikreditkan sebelum perusahaan memulai berproduksi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pada tahap pendirian perusahaan. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan usaha. Yang pertama yaitu pengendalian atas pajak keluaran. Nah, maksud dari pengendalian atas pajak keluaran ini yaitu memastikan bahwa semua objek PPN yang PPN-nya harus dipungut oleh PKP berdasarkan ketentuan perundang-undangan PPN itu telah dipenuhi dan tidak ada yang terlewati. Nah, kewajiban memungut PPN ini terkait erat dengan objek PPN, yaitu berdasarkan pasal 4 ayat 11, pasal 16C dan 16D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang mana yang menjadi objek PPN itu yang pertama, penyerahan BKP dan JKP yang meliputi penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, kemudian ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketiga yaitu ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Berikutnya yaitu ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Next. Yang kedua yaitu perolehan BKP dan JKP yang meliputi impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga yaitu berdasarkan pasal 16C UU Pajak Penghasilan. UU Pajak Pertambahan Nilai, yang mana pajak pertambahan nilai itu
kenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai dikarenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Next. Nah, selain itu, yang termasuk dalam pengendalian pajak keluaran itu adalah adanya transaksi perusahaan yang termasuk ke dalam kategori pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri. Nah, pemakaian sendiri ini adalah pemakaian untuk kepentingan PKP yang bersangkutan, pengurus atau karyawan baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Dan pemberian cuma-cuma itu merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Nah, pasal 6 Peraturan Pemerintah RI atau PP nomor 4 tahun 2022 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma barang kena pajak merupakan penyerahan barang kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua yaitu pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma jasa kena pajak merupakan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Dan yang terakhir yaitu pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Next. Kemudian tentang pengendalian terhadap faktor pajak keluaran. Nah, pengendalian terhadap faktor pajak keluaran merupakan hal yang penting karena adanya sanksi administratif yang disebabkan faktor pajak yang diterbitkan oleh PKP itu tidak memenuhi syarat formal dan juga material. Agar faktor pajak yang diterbitkan PKP ini memenuhi syarat formal, maka PKP harus memperhatikan ketentuan faktor pajak. Nah, terkait waktu penerbitan faktur pajak, hal yang harus diperhatikan PKP adalah yang pertama, faktur pajak atas penjualan yang dibuat terlalu cepat dibandingkan dengan pelunasan atas tagihan penjualan itu akan menyebabkan kesulitan cash flow. Yang kedua yaitu faktur pajak yang dibuat terlambat akan dikenakan sanksi administrasi. Next. Kemudian pengendalian atas pajak masukan. Berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B UU PPN, secara berlawanan dapat diartikan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, menyikapi hal ini, perusahaan harus bisa memilah agar tidak terjadi suatu pajak masukan yang seharusnya bisa dikreditkan tetapi tidak dikreditkan oleh perusahaan dan juga sebaliknya. Kemudian pengendalian atas pemenuhan kewajiban administrasi PPN. Nah, pasal 14 ayat 4, pasal 14 ayat 1, huruf F UU KUP mengatur bahwa keterlambatan pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak itu akan dikenakan sanksi administrasi STP berupa denda 2% dari dasar pengenaan PPN. Nah, agar terhindar dari sanksi pasal 14 ayat 4 ini, perusahaan harus menjamin bahwa tidak ada keterlambatan dalam melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pada saat pembubaran perusahaan. Nah, submateri pada saat pembubaran perusahaan ini, penjelasannya itu adalah pembubaran perusahaan merupakan proses hukum dan administratif yang mengakhiri keberadaan suatu badan usaha. Proses ini memiliki dampak signifikan terhadap kewajiban perpajakan, termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM.
Lalu pembubaran perusahaan ini bukan hanya sekedar proses hukum, tetapi juga peristiwa perpajakan yang harus dikelola dengan benar. Karena kesalahan dalam penanganan PPN dan PPNBM ini saat pembubaran dapat menimbulkan risiko sanksi, kehilangan hak restitusi, dan masalah hukum di kemudian hari. Next. Nah, lalu yang akan kita jelaskan landasan hukum pembubaran perusahaan ini. Ada tiga. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, ini terdapat pada pasal 4 dan pasal 16C tentang sisa aset dianggap penyerahan kena PPN saat pembubaran. Lalu landasan hukum yang kedua yaitu ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18, PMK Nomor 3 Tahun 2021. Ini menjelaskan prosedur penghapusan NPWP, lalu kewajiban pelunasan pajaknya. Lalu menurut PER atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 4, Peraturan Jenderal tahun 2020 ini tentang tata cara pencabutan PKP dan penutupan NPWP. Nah, mungkin itu saja untuk landasan hukum. Selanjutnya itu ada implikasi perpajakan pada saat pembubaran. Nah, untuk implikasi ini, ketika perusahaan dibubarkan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyelesaian seluruh kewajiban perpajakan, termasuk yang pertama itu PPN. Nah, untuk PPN ini ada penjualan aset perusahaan, di mana ada inventaris, mesin, kendaraan, bangunan kepada pihak ketiga yang dianggap sebagai penyerahan kena pajak. Lalu yang kedua, itu ada pengalihan barang kena pajak atau BKP. Nah, BKP ini untuk mengantisipasi dalam rangka likuidasi dikenakan PPN. Lalu yang ketiga, untuk PPN ini ada faktur pajak tetap harus dibuat atas penjualan atau pengalihan aset. Yang terakhir, untuk bagian PPN, ini ada sisa PPN masukan harus direkonsiliasi dan dilakukan restitusi jika ada kelebihan. Nah, itu untuk PPN. Yang kedua, itu untuk PPNBM. Jika terdapat pengalihan BKP yang tergolong mewah, misalnya itu kendaraan mewah, terus barang branded, maka harus dikenakan PPNBM sesuai tarif yang berlaku di negara perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, itu penjualan barang-barang tersebut selama proses likuidasi tidak dibebaskan dari PPNBM, hanya karena perusahaan sedang dibubarkan. Jadi kalau perusahaan tersebut belum pasti bubar, maka PPNBM-nya tetap berlaku sampai perusahaan tersebut resmi bubar. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada perencanaan pajak saat pembubaran. Yang pertama itu ada identifikasi dan penilaian aset. Nah, untuk identifikasi ini lakukan inventarisasi seluruh barang kena pajak atau BKP, lalu tentukan nilai pasar wajarnya. Lalu untuk strategi penjualan asetnya itu jadwalkan penjualan untuk menghindari beban pajak berlebih di suatu masa, lalu prioritaskan penjualan ke pihak yang dapat menerima faktur pajak tersebut. Lalu optimalkan PPN masukan seperti klaim seluruh PPN masukan yang belum dikreditkan, lalu jika lebih bayar segera ajukan restitusi. Lalu yang terakhir itu ada dokumentasi dan pelaporan. Nah, untuk dokumentasi dan pelaporan ini kita perlu menyiapkan faktur pajak atas semua penyerahan BKP, lalu dokumentasikan seluruh transaksi dan pengalihannya. Next. Nah, selanjutnya ini ada pengendalian pajak saat pembubaran. Yang pertama itu ada audit internal pajak. Yang pertama itu periksa pencatatan aset, faktur pajak, dan pelaporan massa. Lalu pastikan tidak ada transaksi pajak yang terlewat. Yang kedua itu ada rekonsiliasi dan SPT terakhir, di mana kita harus merekonsiliasi antara laporan keuangan dan SPT masa PPN. Lalu sampaikan SPT PPN dan PPH terakhir secara lengkap. Lalu untuk penutupan NPWP dan PKP, ini ajukan penghapusan NPWP dan pencabutan
PKP setelah SPT lengkap, pajak dilunasi, lalu akta pembubarannya tersedia. Yang terakhir itu ada restitusi PPN jika ada. Jika ada, kita perlu mengajukan seluruh penutupan NPWP, lalu siapkan dokumen pendukung seperti faktur dan pembukuan. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri lain. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan perencanaan pajak dengan pemanfaatan beragam fasilitas perpajakan yang merupakan salah satu strategi penting dalam manajemen perpajakan untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan secara ilegal dan efisien. Nah, di sini di slide ini kita akan membahas tentang klasifikasi fasilitas pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yang pada dasarnya itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu fasilitas PPh untuk WP badan yang berlaku umum berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 Undang-Undang PPh yang dapat dimanfaatkan oleh semua wajib pajak badan yang memenuhi kriteria tertentu, dan fasilitas PPh untuk WP badan yang berlaku khusus untuk kondisi wilayah dan atau industri tertentu yang diberikan kepada wajib pajak dengan karakteristik spesifik sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi di sektor atau wilayah prioritas. Nah, kemudian mengenai dua jenis fasilitas PPh khusus, yang pertama itu adalah fasilitas pengurangan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum PPh pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh yang diberikan khusus untuk WP badan dalam negeri yang terbentuk perseroan terbuka dengan persyaratan bahwa paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor harus diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya, serta fasilitas berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPh yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional sebagai upaya pemerintah untuk mendorong investasi di sektor strategis. Next. Kemudian kita masuk ke landasan hukum dari fasilitas pasal 31A yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan pasal 31A Undang-Undang PPh yang yaitu peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2011, di mana dalam peraturan pemerintah ini terdapat berbagai definisi penting seperti penanaman modal yang didefinisikan sebagai investasi berupa aktivitas tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha baik untuk penanaman modal maupun perluasan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu untuk operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Nah, kita juga perlu memahami bahwa perluasan dari usaha yang telah ada merupakan suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas atau kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan. Sedangkan bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, dan daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis itu mempunyai potensi yang layak dikembangkan sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Next. Oke, kita akan masuk ke pembahasan mengenai target penerima fasilitas pasal 31A berdasarkan pasal 2 ayat 1 yang ditujukan kepada wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal dengan bentuk fasilitas yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun. Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat untuk mempercepat pengembalian investasi
pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% yang lebih rendah dari tarif normal serta kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih rendah 10 tahun untuk memberikan fleksibilitas dalam perencanaan keuangan perusahaan. Kemudian persyaratan penting bahwa fasilitas pajak itu pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dapat dimanfaatkan setelah wajib pajak itu merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit itu 80% sesuai dengan pasal 2 ayat 2A dan 3 serta pembatasan yang diatur dalam pasal 3 di mana wajib pajak yang mendapatkan fasilitas belum lewat jangka 6 tahun sejak tanggal pemberian fasilitas, itu tidak boleh menggunakan aktivitas tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas dan tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh aktivitas tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut itu diganti dengan aktiva tetap baru untuk menjaga konsistensi tujuan investasi. Next. Oke, selanjutnya itu terkait dengan fasilitas pembebanan atau pengurangan PPh badan dalam rangka penanaman modal berdasarkan pasal 29 PP 94 tahun 2010 untuk WP badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir yang tidak mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan di mana menurut pasal 29 ayat 1 dan 2 PP 94 tahun 2010 kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir yang tidak mendapatkan fasilitas pasal 31A dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Next. Nah, kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan bentuk fasilitas industri pionir yang terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama berupa pembebasan PPh badan selama 5 hingga 10 tahun pajak yang terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, dan tahap kedua itu berupa pengurangan PPh badan 50% dan dari PPh terutang yang berlaku selama 2 tahun pajak setelah tahap pertama itu berakhir. Nah, dengan tata cara permohonan di mana WP itu mengajukan permohonan ke Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM yang dilengkapi dengan dokumen NPWP, surat persetujuan penanaman modal, kemudian bukti penempatan dana, kemudian Menteri atau Kepala BKPM itu mengusulkan ke Menteri Keuangan, kemudian Komite Verifikasi melakukan penilaian dan verifikasi, dan akhirnya Menteri Keuangan memutuskan setelah konsultasi dengan Presiden. Next. Kemudian terkait dengan fasilitas pajak untuk kawasan ekonomi khusus atau KEK yang menargetkan WP badan yang melakukan kegiatan usaha industri di KEK dengan KEK yang telah ditetapkan meliputi KEK Bitung, KEK CI Mengkei, kemudian KEK Tanjung Lesung, dan KEK Morotai, di mana bentuk fasilitas yang diberikan itu berupa fasilitas PPh dalam bentuk pengurangan dan pembebasan PPh sesuai dengan jenis industri dan investasi yang dilakukan, serta fasilitas PPN di mana PPN itu tidak dipungut untuk mendorong efisiensi biaya operasional perusahaan yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus tersebut. Next. Oke, kemudian terkait dengan fasilitas pajak KEPET atau KAPET itu kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang menargetkan WP badan yang melakukan kegiatan industri di KAPET dengan KAPET yang telah ditetapkan meliputi KAPET Batu Licin Natuna Biak,
kemudian Kapet Samarinda, Sanga Muara, Jawa, Balikpapan, kemudian Kapet Sanggau Manado, Bitung, Bay, dan kawasan lainnya dengan total 14 kapet, di mana fasilitas PPH yang diberikan berupa pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan 6 tahun masing-masing itu 5% per tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat, kemudian PPH dividen ke subjek pajak luar negeri sebesar 10%, serta kompensasi kerugian dipercepat hingga 10 tahun. Next. Nah, kemudian terkait dengan fasilitas PPN untuk perusahaan dalam kawasan berikat atau PDKB di Kapet, di mana PPN dan PPNBM itu tidak dipungut atas impor barang modal atau peralatan produksi. Impor barang atau bahan untuk diolah, pemasukan BKP dari DPEIL ke PDKB itu pengiriman barang antar PDKB serta subkontrak dengan perusahaan industri dengan tata cara permohonan Kapet, di mana WP mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak dengan dokumen berupa surat penunjukan pelaksana proyek dari Badan Pengelola Kapet, surat keterangan persetujuan berupa di KB khusus untuk PDKB, dan daftar barang yang diketahui Badan Pengelola Kapet. Kemudian Dirjen Pajak itu menerbitkan surat keputusan dan melakukan koordinasi dengan Dirjen Bea Cukai untuk pelaksanaannya. Next. Jadi yang terakhir itu fasilitas pajak untuk kontrak kerja. Mungkin slide sebelumnya. Oke, pajak untuk kontrak kerja sama yang memberikan bentuk fasilitas PPH, di mana PPH terutang itu ditanggung pemerintah, termasuk PPH pasal 26 ayat 4 untuk masa usaha tetap atau BUT, yang juga ditanggung pemerintah, fasilitas bea masuk, di mana bea masuk dan bea masuk tambahan dibebaskan, serta fasilitas PPN, di mana PPN dan PPNBM itu tidak dipungut atas impor dan penyerahan barang atau jasa, dengan tata cara untuk PPH berupa pembuktian penunjukan sebagai koordinator kontraktor utama, sedangkan untuk PPNI Pimpor itu membuat master list sesuai kontrak yang disahkan oleh pejabat eselon 1, kemudian disampaikan ke Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, dan kontrak disampaikan ke KPP tempat WPP terdaftar. Next, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau pemateri berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan saya jelaskan terkait fasilitas PPN dan pembebasan biaya masuk. Pada bagian muka itu sudah diuraikan bahwa fasilitas PPN dan pembebasan biaya masuk itu dilakukan pada yang pertama itu kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET, yang kedua itu kawasan ekonomi khusus atau KEK, yang ketiga itu impor-impor serta penyerahan barang dan jasa, pelaksanaan proyek perintah yang dibiayai dengan hibah atau pidana pinjaman luar negeri. Mengenai dasar hukum dan tata cara dapat dilihat dari bagian muka modul ini. Khususnya untuk fasilitas PPN dan atau PPNBM dia masuk, selain tiga hal tersebut sudah diuraikan di muka. Berikut yang diuraikan fasilitas yang berlaku dari ketiganya tadi. Yang pertama itu fasilitas pembebasan PPN untuk BKP tertentu bersifat strategis yang impor dan penyerahannya dapat pembebasan PPN. Sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2001, telah diubah terakhir dengan PPN nomor 31 tahun 2007. BKP tertentu bersifat strategis yang impor dan penyerahannya mendapat pembebasan PPN dengan sebagai berikut. Itu barang modal berupa mesin dan pabrik yang baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas tidak termasuk suku cadang. Harus ada SKP-nya atau surat keterangan pembebasan bebas. Dengan pemungutan pajak dalam jangka waktu 5 tahun, tidak boleh dialihkan. Jika dialihkan akan diterbitkan SK PKB.
Selanjutnya itu makanan ternak, unggas, dan ikan. Atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas dan ikan, dan barang hasil pertanian. Selanjutnya itu bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, penangkaran, atau perikanan. Selanjutnya itu air yang dialirkan harus melalui pipa oleh perusahaan air minum. Listrik juga terkecualikan untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Selanjutnya itu rumah dusun sederhana milik Rusun Nami. Oke, selanjutnya itu fasilitas pemeriksaan PPM untuk BKP dan atau JKP tertentu yang impor dan penyerahnya mendapat pembebasan PPN sesuai dengan PP nomor 146 tahun 2000 yang telah diubah ke PP nomor 38 tahun 2003 BKP dan atau JKP tertentu dan penyerahnya mendapat pembebasan PPN sebagai berikut. Barang yang kena pajak tertentu yang atas impornya dan dibebaskan dari penggunaan PPN adalah itu peralatan militer berupa senjata, amunisi, kendaraan khusus, suku cadang untuk TNI, Polri, atau dianya Departemen Tahanan atau PT Pindad. Selanjutnya itu vaksin polio dalam rangka program imunisasi nasional. Buku pelajaran umum Kitab Suci Agama, kapal laut, sungai, danau, penyeberangan, beserta suku cadang dan aksamatan bagi perusahaan atau pelabuhan nasional. Dan itu barang kena pajak tentu yang atas penyalannya dibebaskan dan pengenaan PPN. Berupa rumah sederhana, senjata, vaksin polio, buku pelajaran umum, kapal laut, pesawat udara, kereta api, dan peralatan lainnya. Baik, untuk selanjutnya itu barang-barang kena pajak tertentu yang atas penyerahnya dibebaskan dari PPN. Yang pertama itu rumah sederhana. Rumah yang sederhana yang disusun juga sederhana seperti pondok, asrama mahasiswa, dan pelajar serta perumahan lainnya. Selanjutnya itu ada senjata amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, dan alat angkatan di udara. Yang lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya. Yang selanjutnya itu vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Yang selanjutnya itu buku pelajaran umum dan buku pelajaran agama. Selanjutnya itu kapal laut, kapal ang- angkatan sungai, angkatan danau, dan kapal angkatan penyeberangan, dan kapal angkatan lainnya. Selanjutnya itu pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia. Peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan angkutan angkatan udara nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk atau perusahaan angkatan udara nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkatan udara nasional. Selanjutnya itu kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta pelaksana yang dikerahkan kepada dan digunakan oleh PT Persero Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang dituju oleh PT Persero Kereta Api Indonesia. Selanjutnya itu peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI. Selanjutnya itu jasa kena pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak PPN. Pertama itu jasa di sektor pelayaran nasional berupa sewa kapal, jasa tunda, pandu, lambat, labu, dan docking. Selanjutnya itu jasa di sektor penerbangan, niaga nasional atau berupa sewa pesawat, perawatan atau reparasi. Selanjutnya itu perawatan atau reparasi kereta api untuk PT KAI. Selanjutnya itu jasa konstruksi atau kontraktor untuk bangunan umum dan tempat ibadah. Adapun jasa sewa rumah sederhana atau susun jasa sewa rumah. Jasa yang terakhir itu jasa pengelolaan data, batas atau foto udara untuk pertahanan. Terus yang ketiga itu fasilitas untuk BKP tertentu yang impornya mendapat pembebasan biaya masuk dan atas PPN-nya mendapat fasilitas tidak dipungut sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 231 atau KMK
03 tahun 2001 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 PMK nomor kan 011 tahun 2013. BKP tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN dan sekaligus mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atas impornya. Jadi barang yang digunakan itu untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi dengan syarat tertentu berupa barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri. Lalu barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Atau barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri namun jumlahnya belum cukupi sesuai dengan kebutuhan industri. Terus yang keempat itu fasilitas PPN dan kepabean untuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan PP nomor 10 tahun 2012. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang perdagangan bebas, pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut kawasan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum negara atau NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan biaya masuk, PPN, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Selanjutnya itu memasukkan barang ke kawasan bebas dari luar daerah. Di pabean diberikan pembebasan biaya masuk. Pembebasan PPN tidak dipungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan atau pembebasan cukai. Misalnya itu memasukkan barang ke kawasan bebas dan tempat lain dalam daerah pabean melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, tidak dipungut PPN. Memasukkan Selanjutnya itu memasukkan barang kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara. Ditunjukkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, dipungut PPN dan atau bea cukai. Terus ada barang kena pajak yang dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean terutang pajak tambahan nilai. Selanjutnya itu penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dari tempat lain dalam daerah pabean kawasan bebas tidak dipungut PPN. Lalu ada penyerahan jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas. Yang penyerahannya itu tidak dilakukan di kawasan bebas, tapi dikenai pajak PPN. Yang terakhir itu penyerahan jasa kena pajak tertentu dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas, tidak dipungut oleh PPN. Selanjutnya kelima itu fasilitas PPN tidak dipungut dan pabean untuk pengusaha di kawasan berikut dan pengusaha kawasan berikat. Fasilitas PPN tidak dipungut dan pembebasan PPN untuk pengusaha di kawasan berikat atau PDKB atau pengusaha kawasan. Berikut merupakan berdasarkan pasal 14 ayat 2 dan 4 itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 PMK 04 tahun 2011 tentang kawasan berikat yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 120 nomor 120 PMK 04 tahun 2013 yang menyatakan bahwa PPN atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas yang pertama itu tidak dipungut atas memasukkan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya itu tidak dipungut atas memasukkan kembali barang dan hasil produksi kawasan berikat dalam rangka subkontrak dari kawasan berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean kawasan berikat. Lalu memasukkan kembali mesin dan atau cetakan atau molding dalam rangka peminjaman dari kawasan berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean kawasan berikat. Lalu ada pemasukan hasil produksi ke kawasan berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang bahan bakunya untuk menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerah pabean untuk diolah lebih lanjut oleh kawasan berikat. Selanjutnya itu tidak dipungut atas masukan hasil produksi yang berawal dari kawasan berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang bahan baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang semata-mata akan digabungkan dengan barang hasil produksi kawasan berikat untuk diekspor atau pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah pabean kawasan berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan hasil produksi kawasan berikut. Mungkin itu saya materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya Mbak Danda untuk penjelasan materinya. Kepada teman-teman pemateri yang lainnya juga terima kasih. Nah, teman-teman atau Bapak yang telah menyimak
video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 dengan materi perencanaan dan pengendalian atas pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah serta perencanaan pajak dengan pemanfaatan beragam fasilitas perpajakan. Berterima kasih sekali atas penyimakan video dari kami. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.